Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen review satu sprayer versi 13,8 liter ya, versi 13 literan. Nah, ini seperti ini kita ada sprayer Sultan. Sultan ini kalau saya lihat mirip-mirip sama Ekabut ya. Ekabut kita juga ada yang 12 liter juga Ekabut. Ini kalau kita lihat dari speknya ya, dia punya katanya ini baterai chargernya fast charging. Nah, ini pompanya Big Power Pressure Pump. Nah, ini kalau potensinya standar, switch on off, charging port, dan ini seperti biasa ya. Kalau kita lihat di sini nih, deskripsinya adalah baterai sprayernya 13,8 liter. Nah, ini pakai baterai yang 12 volt 8Ah. Saya kira standar ya. Nah, ini pompa kapasitasnya kalau 4,5 LPM ini sebenarnya untuk sprayer ini termasuk yang tinggi ya, yang crossernya cukup tinggi LPM-nya. Nah, ini chargernya yang 1,3A. Ini sebenarnya 1,3 ini standar rendah karena kita sekarang udah pakai yang 2 ampere atau bahkan 2,4. Nah, ini pressure-nya sampai 110 PSI ya, entah benar apa enggak nanti kita uji ya. Dan ini ukuran kardusnya segini. Ini 13,8 liter ini jadi agak compact ya. Compact itu kelas-kelas yang ringan ya, kalau mungkin kebun-kebunnya agak kecil mungkin di sekitar rumah seperti itu. Tapi banyak kan yang punya kebun luas biasanya minimal yang 16 liter atau lebih seperti itu. Kita akan buka aja seperti apa dalamnya. Jadi sprayer ini selain banyak ya. Ini udah pakai sertifikat ISO ya, ISO company internasional kali itu. Kalau yang baru, yang bagus-bagus kan udah pakai SNI. Kalau SNI udah buat Indonesia. Nah, ISO-nya juga nggak tahu. Kita buka aja isinya apa. Nah, ini sebenarnya sudah lama saya ada ya, cuma karena bulan puasa ini saya mohon maaf beberapa kali nggak sempat bikin video karena cuacanya sangat panas. Jadi sangat sibuk juga, saya nggak sempat bikin video di bulan Ramadan. Kali ini udah menjelang dari Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa di tahun ini semuanya lancar ya. Ini ya, warnanya biru muda. Nah, kita selangnya dulu nih. Selangnya juga warna biru ya. Selaras ya. Sampitannya nih. Nah, ini apa isinya? Oh, ini sticknya ya, sticknya. Kita akan buka. Oh, ini nggak dicopot panselnya. Seperti ini. Kok ada ininya? Ini buat gantungannya. Di sini udah nggak ada lagi ya. Kita akan coba. Nah, seperti itu. Kalau dibanding CBA ini kan CBA kan 16 liter, ini lebih kecil. Jadi kita akan lihat nih selangnya. Selangnya standar, tapi yang bagus punya nggak tipis-tipis banget ya, lentur dan tebal voltmeternya. Kemudian, nah ini adalah tatakan punggungnya pakai yang plastik ya. Ya dia buat ada rongga-rongganya gini supaya keringatnya bisa keluar dengan angin nih sedikit. Tapi yang plastik bukan kayak yang itu. Nah ini adalah charging portnya, ini adalah saklar on off-nya. Ini udah langsung hidup ya. Berarti baterainya nggak dilepas. Kalau biasanya kalau pabrikan-pabrikan suka dilepas supaya dia nggak hilang baterainya. Nah ini, waduh, dapat jam tangan. Ada jam tangannya. Walaupun jam tangan mainan anak-anak. Ini apa? Tuh, jam tangan mainan anak-anak ya, harga 10.000. Terima kasih. Ya udah lama sih order semua belum saya buka gitu. Jadi ini biasalah tempat charger biasanya atau tempat apa nozzle-nozzle. Bukan tempat kopi ya, bukan. Ini adalah filternya standar. Tutupnya ukuran standar yang ukuran 16 liter sama. Kita lihat sekarang. Nah, ini chargernya. Nah, chargernya dilabelin Sultan karena memang ya kayak gini tinggal ngelabelin aja. Ini 1,3 ampere, kecil, bukan yang 2 ampere, standar ya. Jadi kalau baterainya 8Ah itu ya kira-kira bisa 6-7 jam. Nah, ini adalah tali punggungnya. Cara masangnya standar biasa. Ini adalah nozzle-nya ada 3, dapat 3 macam. Yang ini 5 titik, yang ini F2 titik, sama ini yang lurus 4 titik. Standar banget. Standar banget. Ini ada manualnya. Manualnya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih? Kita baca ya. Bahasa Inggris sebelah kanan. Bahasa Inggris juga. Ya untung sih masih bahasa Inggris, bukannya bahasa Cina. Jadi seperti itu. Ini biasanya buat apa ya? Line holder ya. Biasanya kalau kayak gini nih. Ditaruh sini nih.
buat lens holder, jadi buat pegangan, buat naruh stick. Nah, seperti itu naruh sticknya. Ini ada beberapa seal satu dua, satu lagi rusak nih. Ada tiga itu buat 18 buat ke stick. Nah ini tinggal handle-nya. Handle-nya standar yang agak berat ya, kayak gini ya agak berat, yang ujungnya merah ini agak berat, pencetnya agak berat, jadi cukup capek harus kunci. Seperti itu. Kita lihat ini juga sticknya ini kayak rasanya standar yang warna hitam itu. Kayak yang standar di bahkan sekelas DGW pun pakai stick yang warna hitam yang kayak gini, tapi pendek banget gitu. Nggak yang kuningan plastik. Kayak di repacking ya. Saya coba lihat ya. Ya kan, yang hitam. Biasa ya, kayak gini. Stick biasa. Standar ya bisa dipanjangin, tapi nggak panjang-panjang banget lah ya. Cuma segini. Dan plastik ini kelemahannya kadang di ujungnya itu nggak rapet ya di sininya. Suka. Ini harus dipasang karet, tapi karetnya nggak ada. Anehnya ini harusnya kalau yang model kuningan ini di sini ada o-ringnya, yang model bulat, bukan o-ringnya yang model bawaannya ini. Ini nggak ada di sini. Ini kalau nggak ada o-ringnya, kadang-kadang suka bocor. Kalau kita punya kan biasanya yang model itu ada o-ringnya, ntar saya lihatin ya. Nah, seperti itu. Kalau pompanya, nah ini kita lihat sekarang. Model ini kita lepas dulu ya ini ya. Ini langsung dipasang gini ya, agak susah. Di packingnya langsung dipasang, biar nggak hilang mungkin. Kita lihat. Nah, dia bukanya dari sini. Ini buat nengok, tapi nggak ada apa-apanya. Pompanya di sini. Jadi kita harus bongkar baut ini nih kalau mau melihat pompa dan akinya. Repotnya model-model gini tuh kayak CBA versi 3, dia harus ngebongkar bawahnya ini untuk ganti aki. Jadi nggak model yang cepet gitu kan. Artinya quick swap akinya harus bongkar. Jadi kita akan bongkar dulu. Oke, sudah saya lepas nih. Kalau dilihat bautnya tadi bagus ya, warnanya agak cerah gitu. Nah ini pompanya yang model outputnya drat. Nih tulisannya ya, Sultan. Ini sebenarnya kalau label-label gini mah semua dilabelin sendiri ya. Ini 4,5 LPM. Kayaknya sih mestinya tinggi ya, tinggi. Karena ini 110 PSI sesuai label yang di luar tadi ya, di kardus ya. Tapi nanti kita tes aja. Nah ini akinya. Akinya ini kanan kirinya nggak ada label. Tapi katanya 8 ampere. Kalau penasaran ya kita coba aja sekalian buka akinya ya. Nah, kita buka sekalian akinya. Ini buka akinya 4. Jadi buka akinya ini emang nggak kayak yang di GW ya. Jadi harus buka baut, buka bawah. Jadi ya kalau kita di sawah nggak bisa, agak repot kalau misalnya tiba-tiba habis ya nggak bisa hot swap gitu. Beda dengan kayak di GW ini seperti itu. Ya harus buka berapa baut tadi, buat sini berapa? Ah maaf. Itu baut akinya ada 4. Kemarin plastik. Nah ini, oh dia sama ya, di branding sama Sultan juga. Ini Sultan 8 ampere 8Ah. Nah di sininya nggak pakai soket lagi ya, dan artinya nggak bisa dilepas dengan mudah ya. Nah ini bukan produk tying nih, karena nggak ada label tyingnya. Nah ini 8 ampere sama 20 jam, seperti itu. Jadi ini akinya tidak model yang soket. Ya kelemahannya tidak mudah dilepas pasang, tapi kelebihannya dia lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan balikin pasang ulang sebelum kita akan uji ya seberapa kekuatan nih. Oke, sekarang udah kita kembalikan ke posisi semula dan udah kita rakit ya. Dan ini saya udah isi airnya dikit, sekitar 1/3 atau 1/4 lah. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini coba nyalakannya posisinya seperti ini cara nyalakannya. Jadi sini, Mas. Jadi ini sprayer standar ya. Kalau gini posisi off bisa dinyalakan lewat potensio seperti ini. Nah, tuh. Langsung ya. Tapi kalau misalnya kita nyalakan dari sini, nah ini langsung maksimum ya. Langsung maksimum seperti itu. Jadi ngecasnya nanti dari sini. Jadi pilihannya adalah nyalakan ini langsung maksimum tanpa potensio atau nyalakan lewat potensio. Seperti ini kita bisa atur ya.
kita akan uji sekarang dari sini. Kita akan uji flow-nya. Nih, kita lihat alat ukurnya. Kita nyalakan maksimum langsung ya. Nah, itu 3 LPM ya. Tidak terbukti dia sebagai pompa yang 4 LPM. Masih di bawahnya hiu ini jelas, motornya kecil. Jadi pompanya itu 3 LPM. 3 LPM flow-nya, 3 LPM, bukan 4,5. Jadi bohong kalau dia pakai 4,5. Coba kalau kita pakai yang potensial. Nah, ini potensial ya modenya. Bisa dari kecil, besar 1,2 LPM, 2,6, 2,8. Nah, maksimum cuma 2,9 LPM. Kenapa kok pakai potensio itu lebih rendah? Ya karena ada potongan arus dari ke potensio, maka lebih cepat kalau dia pakai power up maksimal seperti itu. Ini kita udah ukur ya tekanannya. Nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita akan coba semprotannya. Ini udah saya pasang satu nozzle yang bintang. Dan ini seal hijaunya tadi saya pasang di sini satu, di sini satu ya. Supaya tidak bocor harus pasang seperti itu. Ini kita pasang handle-nya. Handle-nya seperti ini. Kita kencangkan sampai dia kencang ya. Nah, karena sekarang ini saya uji pakai alat ukur saya, nanti kita nggak pakai selang standarnya dulu. Jadi kita pakai selang dari selang PU. Jadi seperti itu kita akan. Nah, ini ekornya juga saya ganti selang PU. Nah, supaya kita bisa ukur dengan, nah, saya siapin dulu selangnya. Mana ya selang itu ya? Pendek aja cari. Nah, saya nggak banyak. Cari selang dulu. Oke, karena ini pakai alat ukur saya, jadi kita pakai selang PU 10 mili dan ini pakai nozzle slip lock 10 mili. Jadi kita akan lihat ya seperti apa semporotannya untuk ini seperti kita. Nah, ini adalah dengan nozzle yang 5 titik plastik seperti ini. Kita lihat tekanannya ya, di sini tekanan kerjanya. Ini adalah maksimum ya. Ini flow-nya 1,4, agak boros airnya 1,4 automatis. Ini flow-nya sekitar 25 PSI aja, kecil berarti. Biasanya kan kita pakai di kisaran 70 PSI. Tapi karena memang ini nozzle boros, ini kecil. Nah, kita akan coba cut off-nya. Kita akan coba tutup ya. Nah, cut off-nya ternyata di 90 PSI ya, 90 nggak mencapai 100. Kita akan coba nozzle yang lain. Kita coba nozzle yang dua lagi ya. Nah, ini nozzle satu lagi yang F nih nggak ada. Nah, tuh ada bocor-bocor. Nah, ini dua, kepala dua. Seperti itu, box flow-nya masih sama sekitar 20 PSI dan 1,6 ini lebih boros ya. Nozzle-nya lebih boros 1,6 karena lubang dan agak kasar gini. Tekanannya sangat rendah kalau menurut saya kalau segitu. Jadi tekanannya rendah. Itu malah airnya habis. Kita sekalian isi layar lagi. Kira tadi kita cukup dengan air cuma setengah ya, ternyata airnya habis. Kita isi dulu dikit ya. Kita sekarang pakai nozzle yang ini ya, yang terakhir ini yang warna kuning lurus. Nah, tuh jadi lurus bisa diatur ya, bisa tembak, bisa dibikin seperti itu. Kita atur. Nah, tuh lembut ya. Cuma nozzle ini kelemahannya stick kuningnya juga ada kadang-kadang suka bocor gini nih. Ini workflow-nya ini lebih tinggi ya karena airnya lebih irit nih, 0,6 LPM dan ini workflow-nya sekitar 80 PSI. Makanya ini lebih lembut, paling lembut di antara ketiganya itu. Makanya ini lebih hemat air dan hasilnya lebih lembut, tekanan kerjanya juga jauh lebih tinggi. Cuma lurus ya. Kalau lurus kan enaknya pakai stick yang belok ya. Nah, seperti itu, nozzle seperti ini. Kita coba lagi ya. Nozzle saya yang ini. Nih, kita pakai nozzle Noir 5 titik yang kuningan. Ini tidak termasuk di paketan Sultan sprayer ini ya. Kita lihat nih, seperti ini. Malah bocor. Ini ternyata nozzle yang bocor ya. Wah, ini cacat nih. Sangat lembut tapi cacat nih nozzle-nya. Ntar kita ganti dulu. Karena tadi yang lubang 5 agak bolong di sini, saya ganti lubang 4 ya, Noir. Punya kita lihat ini. Nah, ini sangat lembut ya. Sangat lembut, kelihatan pompanya agak ngayun, berat. Nah, ini kita lihat tekanannya ya.
tekanannya itu di sekitar 75 PSI workflow-nya, dan ini 0,6465. Ini sangat irit, berarti irit air ya. Dan hasilnya pun sangat lembut. Nah, lembutnya banget. Kelihatan nggak sih? Padahal tuh kayak gini. Agak susah nih ditangkap ya kameranya. Silau kayaknya. Coba basah ntar. Tapi ini sangat lembut ya, 0,4 titik ini. Jelas lembut dan tekanannya bagus banget. Karena kalau workflow-nya di atas 70 PSI, 75 PSI itu dia akan sangat bagus seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah hasil review dari sprayer Sultan yang 13,5 liter. Jadi secara umum sebenarnya cukup bagus, cuma memang spek pompanya tidak sesuai dengan yang ditulis karena 4,5 ternyata pompanya itu sekelas 3 LPM, bukan 3 LPM, itu sekelas DP537 lah, seperti itu. Jadi bisa pakai pengganti itu, dan kalau ini saya nggak bisa uji langsung ya, nanti harus diuji cas di cas tahan berapa lama dia, berapa tangki, sangat tergantung juga dilihat dari sini ya, dari nozzle-nozzle dipakai. Jadi kalau misalnya kita pakai nozzle yang ini tentu akan lebih awet, artinya dapat tangkinya lebih dikit. Kalau kita pakai nozzle yang ini lebih boros, bisa dapat tangkian lebih banyak. Jadi kalau misalnya ini misalnya bisa 8 tangki, yang ini bisa 16 tangki. Kalau ini bisa 4 tangki, berarti ini bisa 8 tangki. Karena ini lebih kecil seperti itu. Contohnya karena dari seperti itu. Nah, jadi tergantung, kalau tangki itu tergantung dari tekanan yang dihasilkan dan juga ini LPM. Jadi berapa LPM dia aliran airnya ketika. Jadi makin kecil otomatis air makin irit, makin lama akhirnya makin boros, seperti itu. Secara umum cukup bagus. Cuma memang ini kelasnya kelas yang inilah ringan karena 13,5 liter dan pompanya standar. Kalau saya lihat standar, bukan yang pompa yang sekelas Hiu yang pakai motor 499 yang 4 LPM ke atas gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjut review sprayer berikutnya, yaitu sprayer Ekabut. Nanti yang ini saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Ditunggu video Tukuran TV berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.